wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pelatihan dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi yaitu pelatihan penerapan sistem point of sales dan manajemen persediaan bagi karyawan kasir dan gudang di Mobile Vision. Dengan anggota saya Suja Rudra dengan NIM 230 414066 dan juga ada rekan saya Octavia Andirta Ayu dari NIM 236 414086. Saya Rani Enjang Semajati dengan NIM 230141459. Mohon untuk diperhatikan dengan baik. Yang pertama ada tujuan pelatihan, yaitu meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengelola stok barang dan transaksi secara akurat melalui penerapan sistem point of sales dan prosedur manajemen persediaan yang efektif. Untuk sasaran peserta yaitu karyawan bagian kasir dan gudang perusahaan Mobile Vision. Untuk durasi pelatihan yaitu 2 hari dengan 8 jam per hari. Untuk waktunya jam 8 dan sampai jam 3 sore. Untuk media pembelajaran menggunakan laptop atau PC, sistem point of sales simulatif dan juga proyektor video tutorial. Untuk topik pembahasan yang sesi pertama ada pendahuluan manajemen persediaan dengan submateri konsep dasar manajemen persediaan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi. Untuk sesi yang kedua yaitu sistem point of sales dengan submateri fungsi dan komponen sistem point of sales, integrasi POS dengan sistem stok dengan metode demonstrasi tanya jawab. Untuk topik bahasan yang ketiga yaitu prosedur transaksi penjualan dan pembelian dengan submateri input transaksi penjualan dan retur, proses update stok otomatis dengan metode simulasi POS. Untuk bahasan yang keempat yaitu kesalahan umum dalam pengelolaan stok dengan submateri studi kasus, double entry, selisih stok dan juga human error dengan metode diskusi studi kasus. Untuk bahasan yang kelima yaitu prosedur stok opnam dan audit internal dengan submateri langkah-langkah pengecekan stok, pencatatan dan pelaporan selisih dengan metode latihan praktek. Untuk yang keenam yaitu pemanfaatan data POS untuk pengambilan keputusan dengan laporan penjualan stok, analisis tren barang laris dan juga praktek analisis data. Untuk yang ketujuh yaitu peningkatan akurasi dan tanggung jawab dengan etika kerja kasir dan staf gudang, kolaborasi antar bagian dengan metode role play 7 diskusi, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik dengan tes pemahaman dan simulasi akhir refleksi 7 umpan balik pelatihan dengan metode evaluasi dan diskusi kelompok. Untuk metode evaluasi itu tes tertulis singkat, penilaian praktik input data dan pengecekan stok, observasi partisipasi diskusi. Hasil yang diharapkan yaitu peserta mampu mengelola transaksi dan stok barang dengan benar, menghindari kesalahan input dan juga memahami prosedur stok opnam dan juga pelaporan. Baik, selanjutnya untuk simulasi dan pelaksanaan pelatihan. Untuk aktivitasnya yaitu untuk mempraktikkan simulasi program pelatihan manajemen persediaan dan sistem POS atau point of sales yang telah dirancang peserta berperan sebagai karyawan kasir dan gudang yang mengalami permasalahan nyata terkait kesalahan dalam pengelolaan transaksi dan stok barang di Mobile Vision. Sementara trainer memfasilitasi kegiatan pelatihan. Untuk langkah-langkah kegiatan simulasinya, yang pertama yaitu pembukaan dan ice breaking. Untuk trainer memperkenalkan tujuan pelatihan serta melakukan aktivitas pemanasan yang berkaitan dengan ketelitian dan kerjasama tim. Yang kedua, penyampaian materi inti, yaitu trainer menjelaskan konsep manajemen persediaan, prosedur penginputan transaksi pada sistem POS, dan pentingnya koordinasi antara kasir dan gudang. Untuk yang ketiga yaitu simulasi praktik POS dan pengelolaan stok. Peserta dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim kasir dan tim gudang. Tim kasir mensimulasikan proses transaksi penjualan dan retur pelanggan. Tim gudang mencatat perubahan stok dan melakukan verifikasi data. Trainer memberikan skenario kesalahan, misalnya selisih stok atau double input, dan peserta diminta menemukan serta memperbaikinya. Yang keempat yaitu diskusi dan refleksi kasus. Peserta mendiskusikan penyebab kesalahan yang terjadi dan strategi pencegahannya. Kelima, penutupan dan evaluasi. Trainer memberikan umpan balik, menyimpulkan pembelajaran, serta melakukan penilaian terhadap pemahaman peserta. Untuk tujuannya yaitu membangun kesadaran akan pentingnya akurasi data dan tanggung jawab dalam proses transaksi. Dan untuk pengembangan kemampuan peserta dalam mengoperasikan sistem POS dengan benar dan mengelola stok secara akurat. Yang ketiga, melatih pengelolaan dinamika kelompok antara kasir dan gudang untuk meningkatkan
koordinasi kerja. Untuk contoh simulasinya yaitu mensimulasikan situasi di mana terjadi selisih stok barang active word di sistem POS mobile version akibat kesalahan input transaksi. Untuk tim kasir memasukkan data transaksi dengan beberapa kesalahan input. Untuk tim gudang mengecek sistem dan menemukan selisih stok. Untuk trainer membimbing peserta untuk menelusuri sumber kesalahan, memperbaikinya, dan membuat pelaporan stok akhir yang benar. Untuk hasil dari simulasi ini diharapkan peserta mampu memahami prosedur pengelolaan transaksi dan stok yang benar. Untuk kedua, trainer terampil memfasilitasi pelatihan dengan interaktif dan efektif. Untuk ketiga, terbangun kolaborasi yang baik antara fungsi kasir dan gudang dalam sistem POS. Untuk evaluasi program pelatihan, untuk aktivitasnya melakukan evaluasi efektivitas program pelatihan manajemen persediaan dan sistem POS dengan menerapkan model Kirkpatrick yang terdiri dari 4 level: reaksi, pembelajaran, learning, perilaku atau behavior, dan hasil atau result. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner, observasi, wawancara singkat, serta pengukuran hasil kerja peserta setelah mengikuti pelatihan. Untuk selanjutnya ada model evaluasi atau Kirkpatrick. Model evaluasi ada 4, ada reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil atau result. Untuk yang pertama ada reaksi. Fokus penilaiannya menilai kepuasan peserta terhadap isi, penyampaian, dan media pelatihan. Untuk metode pengumpulan data bisa pakai kuesioner setelah pelatihan. Untuk indikator keberhasilannya 85% peserta merasa puas dan materi dianggap relevan dengan pekerjaan. Yang kedua ada pembelajaran. Untuk pembelajaran fokus penilaian ke mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang sistem POS dan manajemen stok. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan pretest atau post-test. Untuk indikator keberhasilannya bisa juga dengan nilai rata-rata post-test meningkatkan kurang lebih 20% dibandingkan pretest. Untuk yang ketiga ada perilaku. Nilai perubahan perilaku kerja peserta setelah pelatihan khususnya dalam ketelitian, pencatatan, dan stok transaksi. Untuk metode pengumpulan bisa menggunakan observasi lapangan dan wawancara dengan atasan langsung. Untuk indikator keberhasilan, 80% peserta menerapkan prosedur POS dan pencatatan stok sesuai standar. Yang keempat ada hasil result, mengukur dampak pelatihan terhadap hasil bisnis. Nah, itu bisa menggunakan pengumpulan data, analisis, laporan penjualan atau audit stok. Untuk indikator keberhasilan, penurunan kesalahan stok minimal 30% dalam 1 bulan pasca pelatihan. Tujuan dari model evaluasi tadi untuk mengukur sejauh mana program penilaian pelatihan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi individu atau karyawan kasir dan gudang, serta efisiensi operasional perusahaan dalam pengelolaan transaksi dan stok barang. Nah, untuk contoh pelaksanaan evaluasi, yang pertama adalah setelah sesi pelatihan, peserta bisa mengisi kuesioner reaksi mengenai kepuasan terhadap pelatihan, media, dan materi. Yang kedua, pada akhir pelatihan dilakukan post-test untuk menilai peningkatan pemahaman tentang sistem POS dan manajemen persediaan. Untuk yang ketiga, ada 2 minggu pasca pelatihan, tim HR atau evaluator melakukan observasi langsung di kasir dan di gudang untuk menilai penerapan hasil pelatihan. Yang terakhir ada 1 bulan setelah pelatihan dilakukan analisis laporan, selisih stok, dan error transaksi untuk menilai hasil nyata terhadap kinerja perusahaan.